Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berkat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga dapat mendengarkan cerita ceramah singkat pada hari ini. Kedua, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman zakiyah, yaitu agama Islam dan iman. Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian, mengingat hari ini adalah Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2020, sudah tidak asing lagi kita mendengar bahwa surga berada di telapak kaki ibu, karena ibulah yang telah menanggung kesakitan ketika hamil, bertaruh nyawa ketika melahirkan, dan senantiasa menjaga dan memberi perlindungan kepada kita semua. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan dalam hadisnya, waktu itu ada seorang hamba Allah datang kepadanya dan bertanya, kepada siapa lagi aku harus berbakti selain Allah? Nabi Muhammad SAW menjawab, Ummi, Ummi, Ummi 3 kali dan kemudian Abi. Begitu istimewanya sehingga kita semua harus menghormati orang tua, berbakti, dan jangan sampai kita berkata kasar atau apalagi sampai memukulnya. Tenangkanlah hatimu ketika ibumu marah, cerewet, hanya satu kuncinya, yaitulah diam. Jangan melawan, karena apabila engkau melawan, maka murka Allah untukmu. Begitu ujar Ustadz Abdul Somad ketika ia membahas seorang ibu. Seseorang anak memang tak berhak membentak atau membengkang kepada ibunya, karena ibu adalah orang yang berjuang, bersimbah keringat ataupun darah, serta hampir merenggang nyawanya demi melahirkan anak-anaknya, serta mendiamkan anak-anaknya ketika menangis. Apakah sosok ibu berhak mendapat kedudukan yang paling tinggi di dalam Islam? Kalimat ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari riwayat Abu Hurairah, yaitu seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, kepada siapakah aku harus pertama kali berbakti? Nabi Muhammad SAW menjawab, kepada ibumu. Lalu orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad SAW menjawab, ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kepada siapa lagi? Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, kepada ibumu. Lalu orang tersebut bertanya, kepada siapa lagi? Nabi Muhammad SAW menjawab, ibu, kemudian ayahmu. Al-jannatu tahta uqda mil ummahata, yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis tersebut menegaskan bahwa ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia, sehingga seolah-olah surga yang begitu agung dan indah tidak lebih tinggi daripada seseorang ibu, karena diibaratkan berada di bawah telapak kakinya. Kita semua tahu bahwa telapak kaki adalah bagian paling bawah dan organ manusia yang paling bawah. Namun maksud dari hadis ini adalah tidak mungkin seorang anak masuk surga tanpa ia tunduk kepada ibunya. Kemudian wawasoinal insana biwalidayhi homalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fi soluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayil masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada ibu bapakmu.
hanya kepadakulah kembalimu. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa dalam kaitannya dengan proses kejadian dan kelahiran manusia ke bumi ini terdapat 4 fase penting. Fase pertama adalah fase yang melibatkan partisipasi dari ayah dan ibu, di mana peran ayah sangat menentukan. Dalam fase ini, sel telur sang ibu tidak mungkin terbuahi tanpa pertemuan dengan sperma sang ayah. Dengan kata lain, tugas alamiah seorang laki-laki atau ayah adalah membuahi sel telur perempuan atau ibu, sehingga terjadi kehamilan yang bentuk awalnya berupa segumpalan darah. Jadi, alangkah baiknya kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan menyayangi mereka. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita harus berdoa kepada Allah untuk mengampuni semua dosa-dosa dari ayah dan ibu kita, meminta semoga mereka diberikan rezeki halal yang melimpah, dipanjangkan umurnya, dilapangkan kuburnya, dimaafkan semua kesalahannya, dan diberi nikmat dunia dan akhirat yang tiada habisnya. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.